Ya sebelum buka kita dua. Baca apa gitu? Isti'adadan. Istamir terus baca apa? Yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lanjutkan pertemuan doa untuk fikih. Di pertemuan terakhir kemarin membahas tentang masalah kulit bangkai yang dapat disucikan dengan cara apa? Disamak. Selain daripada kulitnya anjing dan kulitnya babi. Kalau kulit hewan yang najis bangkai saja bisa dicucikan, apalagi dari hewan yang suci dan disembelih dengan cara yang benar. Misalnya kulit sapi yang prosesnya disembelih secara syar'i, maka tentu boleh. Seandainya gak disamak pun dia sudah suci, asalkan dicuci dengan benar. Melanjutkan ke pasal selanjutnya. Faslun fi dzikri syai'in minal a'yanil mutanajjisah. Pasal membahas tentang sesuatu. Ini sudah ya. Istimalul awaniyah. Faslun fi bayani ma yahrumu istimaluhu minal awani wa ma yajuzu. Pasal membahas tentang keterangan benda-benda yang haram digunakan. Awani, inaun jamaknya awani. Ina itu artinya wadah. Awani jamak dari kalimat ina. Wadah-wadah yang dapat atau boleh digunakan secara syar'i, dan juga wadah yang dilarang digunakan. Wa bada bil awal. Musannif mu'allif kita memulai yang pertama, waqala wala yajuzu, dan tidak boleh. Yajuzu wala yajuzu berarti tidak boleh, artinya diharamkan. Fi ghairi daruratin, selain dalam keadaan darurat. Dalam syariat itu terkadang dalam kondisi-kondisi tertentu yang awalnya dilarang, maka boleh dilanggar dalam keadaan darurat. Contoh, mengkonsumsi babi itu boleh apa enggak? Enggak boleh, haram jelas. Menyentuh aja enggak boleh, apalagi makan. Tapi dalam keadaan darurat, ya, maka diperbolehkan. Jadi diperbolehkannya itu harus ada kondisi-kondisi tertentu. Contoh kelaparan, makan bangkai itu kan haram. Maka dalam kondisi tertentu, misalnya dia kelaparan, tidak ada yang bisa dimakan kecuali bangkai ayam.
saya kalau tidak makan mati, maka bagaimana? Dalam kondisi tertentu terpaksa boleh dia. Tentara misalnya, dia bertugas di medan perang di Papua dan masuk di hutan sudah 2 bulan, ransumnya habis, makanan yang dibawa sudah habis, tak makan mati, yang ada anaconda, ya. Nemu ular anaconda misalnya, ini makanan paling enak ya. Tapi memakannya bukan karena ada keinginan, tapi karena terpaksa harus makan. Kalau tak makan saya bisa mati, darurat. Maka bagaimana? Boleh, ya. Oh boleh, tapi secukupnya, tidak boleh sepuasnya. Habis dimakan sekalinya anaconda kok enak ya, nambah lagi ya. Kalau dia nambah berarti itu ada rasa keinginan, berarti yang kedua bisa menjadi apa? Haram. Yang pertama karena darurat maka boleh dia makan, jadi makannya hanya secukupnya. Hari kedua nemu tikus misalnya, gak pada yang dimakan kecuali harus makan tikus, gak apa-apa. Selama 1 bulan setiap hari menunya beda-beda. Setelah tikus apa? Yang biasanya di hutan, celeng misalnya, gak makan mati. Singa misalnya, ya. Singa itu antara pian yang dimakan atau singanya yang dimakan. Pokoknya yang haram-haram dimakan dalam kondisi tertentu itu boleh. Begitu juga dalam masalah awani, wadah tadi itu. Wadah atau tempat yang tidak boleh digunakan, tapi dalam kondisi tertentu dia boleh menggunakan. Tak ada lagi, kalau nggak pakai ini nggak bisa, maka bagaimana? Boleh, karena apa? Darurat. Lirajulin au imra'atin, tidak bolehnya digunakan bagi laki-laki atau perempuan. Apa itu? Isti'malu syai'in minal awani, menggunakan syai'un, sesuatu, minal awani, daripada wadah, mangkok, gelas misalnya. Minal awani dhahabi wal fiddah, daripada wadah yang terbuat dari emas. Saking kayanya, saking banyaknya emasnya, sampai mangkoknya, sendoknya, gelasnya semuanya terbuat dari emas. Maka bagaimana? Dalam Islam tidak boleh digunakan. Nah, biasa apa? Haram. Tidak boleh. Laki-laki atau perempuan. Bedakan antara wadah dan perhiasan. Beda. Kalau perhiasan itu yang digunakan gelang, cincin, kalung, ya. Kemudian apa lagi? Anting. Kalau perhiasan itu diperbolehkan bagi siapa? Perempuan. Tapi kalau menggunakan wadah yang terbuat dari emas atau perak, mutlak laki, perempuan juga tidak boleh. Pakai botol aqua saja, ya, lebih murah. La fi aklin wala fi syarbin, tidak bolehnya baik digunakan untuk makan, wala fi syarbin, atau digunakan untuk minum. Kalau cuma imitasi warnanya saja, bukan emas murni ya, cuma cat yang warnanya kuning keemasan, nah, itu tidak masalah, itu bukan emas sebenarnya. Ya, kan banyak sekarang gelas-gelas yang dari Mekah itu tulisannya apa? Ahlan wa sahlan. Warnanya apa? Kuning keemas, harganya cuma 50.000. Mana ada emas harga 50.000? Kan tidak mungkin kan? Nah, itu berarti cat, ya, atau cat yang berwarna mirip seperti warna emas. Nah, kalau yang seperti itu nggak apa. Yang dilarang itu kalau murni emas, murni.
Yang misalnya diundang oleh Raja Thailand, misalnya, ya. Dan tidak menutup kemungkinan, ya. Diundang Raja Thailand, disuguhi kopi, gelasnya terbuat dari emas. Padahal masih ada gelas yang lain, nah, maka tidak boleh digunakan. Bagaimana? Minta ganti. Tolong Pak diganti pakai marmer aja, misalnya. Atau pakai yang terbuat dari kaca, jangan terbuat dari emas. Dosa dalam hukum Islam. Biasanya orang-orang kaya yang mereka tidak beriman itu termasuk dijadikan satu kebanggaan bagi mereka untuk menunjukkan kepada yang lain bahwa saya ini kaya. Umumnya orang itu kan emas digunakan untuk perhiasan. Kalau saya enggak, tak pakai makan. Piringnya terbuat dari emas. Tempat minumnya daripada emas. Ini kan tidak umum. Maka yang sebenarnya tidak boleh. Kasihan kalau seandainya orang-orang fakir melihat gimana kita rasanya. Dia mau makan sehari aja 2 kali susah. Ternyata ada orang di luar sana yang menghambur-hamburkan hartanya hanya demi untuk minum saja. Tempatnya apa? Dari emas. Kadang sampai saking kayanya tempat tisunya itu terbuat dari emas. Tempat tisu, kita tahu tisu itu digunakan pakai apa coba? Kalian kalau nggak buang ingus, ya buang kotoran mata atau buat ngelap keringat. Tapi ditempati sama dia dengan tempat tisu yang terbuat dari emas. Kan ini buang-buang itu namanya. Seandainya itu dijual, dijadikan uang, belikan apakah kayu kah, keramik kah atau apa, jadi satu lokal. Cuma terkadang karena kesombongan seseorang untuk menunjukkan ini loh saya ini kayak gagang pintunya misalnya terbuat dari emas. Ini dalam syariat Islam tidak diperbolehkan. Jadi baik digunakan untuk makan atau minum wala ghairihima, atau yang selain keduanya. Apa misalnya kamar mandinya ini ya, baknya itu terbuat dari emas, kerannya terbuat dari emas, nah, misalnya. Wa kama yahrumu istiqbalu ma dzukir, begitu juga diharamkan menggunakan sesuatu yang telah disebutkan tadi. Yahrumu ittikhadhuhu min ghairi isti'malin fil asl. Haram juga dia mempunyai sesuatu tidak untuk digunakan. Saya punya wadahnya, tapi wadahnya tidak saya gunakan untuk minum, cuma buat pajangan saja. Itu juga tidak boleh. Punya lemari antik, isinya semuanya wadah-wadah yang terbuat dari emas, kan nggak digunakan, cuma untuk pajangan saja. Itu dalam pendapat yang asah itu dilarang. Itu dilarang. Kalau seandainya betul-betul dia punya seperti itu, nanti itu tidak jatuh nisab, wajib dia menjaga imbang itu masanya. Seandainya melebihi zakatnya, maka wajib dikeluarkan zakat. Ternyata tidak mau keluarkan zakat, bukan tambah dosa besar di akhirnya. Mafhum dari sini? Tadi yang diharapkan wadah apa? Emas atau ya. Kalau kuningan gimana? Oh, ya, kuningan atau apa? Dari kaca anti peluru digunakan untuk gelasnya dia. Silahkan. Pokoknya selain emas dan perak. Atau misalnya dia punya wadah dari batu marmer, masalah tidak apa? Tidak. Wa yahrumu aidan, haram juga menggunakan wadah al-madli bi dhahabin aw fiddah, yang disepuh dengan emas atau perak. In hasala minat tila'i syai'un bi'ardihi 'ala, jika emas itu bisa didapatkan ketika dia dibakar,
Sepuan itu ada yang tipis, ada yang tebal. Tahu sepuan ya? Jadi tembok apa sepuan itu ya? Kayak sepet gitu. Kayak dilapisi dengan emas. Tidak murni emas, tapi lapisannya emasnya ini tebal. Kalau seandainya dibakar di api, rontok ini emasnya. Berarti kan menunjukkan emasnya banyak. Ya. Kalau sampai netes atau sampai bisa terkumpul emasnya misalnya, berarti banyak. Makanya kalau orang menggunakan wadah yang dilapisi dengan emas, kalau emasnya itu banyak, sekiranya ketika dibakar dia akan rontok, netes, maka bagaimana? Ini juga diharamkan. Kadarnya 50 dari kuningan, 50 dari emas misalnya. Nah, ketika dilebur emasnya leleh, berarti banyak. Yang seperti itu juga dilarang. Apa? Dinar dirham itu kan mata uang. Ya, dinar dirham itu kan mata uang. Ini wadah. Jadi tidak digunakan untuk transaksi, tapi digunakan untuk istighfar, untuk sombong-sombong. Pembuatannya seperti itu. Wa yajuzu isti'malu ina ghairihima. Adapun menggunakan wadah selain keduanya, ghairu dhahabi wal fiddah, selain emas dan perak, minal awani, daripada wadah-wadah an-nafisah yang berharga. Contoh kaina yakutin, wadah yang terbuat dari permata, misalnya dikelilingi dengan permata-permata, dikelilingi intan, berlian misalnya, tidak masalah, tidak apa-apa, selain emas dan perak. Karena kalau emas itu kan semua orang itu paham, ya. Karena kalau emas itu semua orang paham kalau ini adalah benda berharga. Tapi kalau batu-batu itu kan tidak semua orang paham. Menurut kita ini batunya biasa, bisa jadi menurut orang yang ahli batu ini adalah batu mahal, fosil itu. Batu fosil misalnya dari giginya dinosaurus. Kalau orang yang tidak ngerti fosil ya dianggap batu biasa dibuang. Tapi kalau dijual ke tukang barang antik itu bisa terbeli atau terjual dengan harga yang mahal. Kayak dulu waktu musim aki itu, ya kan pernah itu. Musim aki semua semua itu ada batu dipoles semuanya. Kalau orang yang ngerti batu tidak ada batunya biasa. Tapi kalau orang yang paham batu mulia, batu berlian, batu ini ya, dia tahu. Jadi kalau batu-batuan itu tidak semua orang paham, tapi kalau emas itu sudah mafhum, banyak dipahami oleh manusia. Makanya untuk menggunakan selain emas dan perak, walaupun benda tersebut benda yang berharga, maka itu boleh. Kaina yakut, wadah yang terbuat dari permata yakut. Atau apa sekarang yang berharga? Dari apa namanya? Jaya wadah yang biasanya dikasih manik-manik berlian atau apa, silahkan mau dipakai. Itu boleh. Wa yajuzu wa yahrumul ina, haram juga al-ina'ul mutabbabu bi tabbatin fiddatin kabiratin urfan bizina. Haram juga menggunakan wadah yang disepuh dengan sepuan dari perak, dan sepuannya itu besar, urfan menurut umumnya, lizinatin tujuannya untuk menghiasi. Kalau emas tadi kan banyaknya itu biasanya bisa diketahui kalau dilebur. Kalau dia misalnya netes atau misalnya dia mencair, emas itu kan kalau
dibakar dengan kepanasan derajat sekian dia bisa meleleh. Kalau dipanaskan kok dia meleleh sampai meleleh berarti menunjukkan emasnya banyak, itu dilarang. Kalau perak bagaimana? Kalau wadah yang disepuh dengan perak, ya, maka bisa juga haram apabila sepuannya atau tembelannya misalnya besar, misalnya gelas, separuhnya perak, separuhnya kaca. Ini orang menyebutnya besar atau kecil? Besar. Sepuan itu sebenarnya kalau sepuan itu kayak dilapisi aja. Kalau orang mengatakan ini lapisannya besar banyak, itu bisa haram. Kalau tujuannya lisinatin, untuk zina. Apa zina itu? Nah, itu dihias, buat hiasan. Punya wadah misalnya gelas dikasih gambar apa, gambarnya itu terbuat dari perak, tujuannya untuk dijadikan hiasan, gambar burung elang muter gitu ya. Orang yang nyebut, oh ini banyak sekali ini peraknya banyak, tujuannya kan untuk zina tadi, untuk apa? Menghiasi. Maka bagaimana? Bisa haram. Bagaimana kalau seandainya penggunaan peraknya itu besar tapi hajat, berkebutuhan? Misal dia punya wadah ini mau pecah, sudah retak, dia gunakan menembel pakai apa? Perak, ya kan? Berarti penggunaannya karena kebutuhan atau untuk menghiasi? Kebutuhan, karena kebutuhan enggak apa namanya pecah atau apa, tambal pakai itu. Maka disebutkan di sini wa in kanat kabiratan li hajatin, kalau sepuannya atau tambalannya itu besar tapi hajat, karena satu kebutuhan, jaza, boleh, ma'al karoha, tapi makruh. Dia misalnya punya piring antik, piring peninggalan zaman Majapahit, usianya 800 tahun. Nah, itu kan kalau orang yang ngerti barang antik mahal ya. Jatuh, retak. Ini kalau biarkan retak gini, nanti lama-lama pecah. Maka inisiatif sendiri ditambal pakai perak, tujuannya untuk agar supaya tidak pecah. Maka bagaimana? Boleh. Tapi kalau besar, makruh. Ya. Misalnya retaknya hampir separuh gitu. Maka bagaimana? Hajat banyak, makruh. Itu untuk perak. Atau dia menggunakan peraknya itu kecil, ya, menurut umum ini kecil sekali, ini gak banyak ini, tapi lizinatin, untuk hiasan. Dia punya wadah, kemudian disepuh atau dikasih hiasan perak, tapi sedikit, ya, tidak banyak, sama, makruh. Hukumnya apa? Makruh. Au lihajatin, sedikit untuk hajat, maka tidak apa-apa. Banyak lihajatin, makruh. Kalau sedikit berarti apa? Ya juz bila karoh, boleh tanpa makruh. Saya rinci. Kalau dia menggunakan perak untuk tujuan menyepuh atau menambal, maka kalau tambalannya besar, ya, atau sepuannya besar tujuannya untuk zina, untuk hiasi, berbuat hiasan, maka ini bisa haram. Banyak untuk hiasan. Ini kita bahas perak ya. Atau banyak tapi dihajatin, hukumnya apa? Hukumnya apa? Sedikit lizinatin, sedikit tapi untuk hiasan, makruh. Haramnya satu, banyak untuk zina, haram, perak. Makruh dua, lihajatin besar atau zinatin sedikit, ini makruh. Kemudian boleh tidak makruh kalau penggunaannya sedikit lihajatin untuk agar supaya gak bocor. Misalnya ada sedikit lubang, kalau dibiarkan kan bocor, ditempel pakai perak sedikit, maka bagaimana? Boleh, tidak apa-apa.
Itu untuk hukum apa? Fitrah. Apa fitrah? Ya. Lamas bagaimana? Amma qabbatul dhahab, ya, amma qabbatul dhahabi fataharumu mutlaqan. Adapun sepuan atau untuk menambal menggunakan emas haram secara mutlak. Boleh. Karena sahihun Nawawi sebagaimana yang disahihkan, pendapat yang disahihkan menurut pendapat siapa? Al-Imam Nawawi. Tadi membahas tentang wadah, ya. Jadi wadah secara mutlak laki perempuan haram, tidak diperkenankan dalam syariat. Selain keduanya boleh, walaupun benda tersebut berharga, ya. Kalau perak digunakan untuk menambal untuk sepuan, maka kalau penggunaannya besar lizinatin untuk hiasan haram. Tapi kalau besar dihajatin untuk hajat kebutuhan, maka boleh, tapi makruh. Atau dia gunakan fitoh tadi itu sedikit tapi untuk zina, untuk hiasan, maka juga hukumnya boleh tapi makruh. Kalau sedikit lihajah maka boleh bila tarohah. Adapun emas secara mutlak tidak boleh. Dari bab ini mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut. Yang perempuan gimana? Paham semua? Hah? Paham pun? Yang lagi? Paham? Kalau paham, coba saya minta salah satu baca diterjemahkan, atau 2-3 orang, 2 laki-laki 1 perempuan. Ada absennya enggak? Hah? Enggak ada absennya? Kalau enggak ada absennya berarti tunjuk. Laki yang dulu kah binian dulu? Hah? Binian dulu. Nah, binian dulu tadi. Ada yang mau baca? Mau ditunjuk kah? Mau mengajukan? Siapa yang mau baca? Ini yang gedung biru ini. Mana yang gedung biru? Yang ini yang depan. Nah, Mas Muki. Hah? Siapa namanya? Namanya siapa sih? Siapa namanya? Indah. Silakan Mbak. Indah pada akhir. Coba dibaca. Faslun fi bayani ma yahrumu istimaluhu min al-awal. Hah? Diterjemahkan enggak tadi? Coba dibaca. Satu baris saja. Terus diterjemahkan. Faslun fasal fi bayani. Iya Pak? Nah terus yahrumu. Terus apa istimal maknanya? Menggunakan. Terus mana lahu? Istimaluhu satu kalimat itu.
Minal udah. Sebelahnya. Silakan. Siapa dulu? Ini. Pojok yang pertama. Wala yajuzu fi ghairi terus li rajulin jelas. Coba terus apa yang tidak boleh? Isti'malu syai'in terus min awani dahabi wal sudah laki-laki ini siapa namanya? Ya siapa namanya? Jordan. Hah? Tuangku. Nah, orang Aceh ya? Bukan? Biasanya tengku ya orang Aceh. Silakan, tengku. Sampai la fi akli. Clean. Terus kama yahrumu istimalu ma dzikra yahrumu ittikhaduhu min ghairi istimal fil as-sahhi. Nah, perhatikan. Dan tidak pada tempat makanan dan tidak pada tempat minum. La fi aklin, tidak boleh digunakan untuk makan. Maka yang digunakan untuk makanan. Terus dan tidak boleh pada wadah untuk tempat minuman dan tidak pada tempat keduanya. Selain ghairi, apa makna ghairi? Dan selain kedua. Selain kedua. Keduanya itu kembali ke mana? Hah? Ghairi ma kembali ke mana? Hah? Akli wasyurb. Terus dan ada pun yang diharamkan wakama dan sebagaimana yahrumu haram dan sebagaimana yang haram digunakan apa-apa yang telah disebutkan tadi itu haram mempunyainya dari walau tidak digunakan. Yahrumu ittighamil ghairi, dari selain penggunaan, ya maksudnya tidak digunakan fil As-sahih. apa fil asah, menurut pendapat yang paling sahih itu namanya fil. Lanjut yang baris kedua siapa? U23. Nah ya, siapa namanya? Hafiz. Hafiz mana rumahnya Hafiz? Asli mana? Sungai Tabu. Hah? Sungai Tabu. Silakan. Melanjutkan tadi. Bagaimana lanjutannya? Suaranya diangkat. Irfa sautak.
Ina'ul matliyi bidahabin hasala hasala nabtilai bi'irdihi 'alan nar. Tegas. Wadah yang digembok dengan emas atau perak jika emas dari In hasala jika terdapat dari sebuah tadi atau istilah tadi penggunaan tadi itu sesuatu dengan dibakar di atas api. Ini kalau banyak. Lanjut soft ketiga. Coba. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 ini. Apa ini? Muka hitam. Apa? Wes, silakan. Wes Al-Qarni. Sayyidul Tabi'in. Ya, Wes ya. Silakan. Wa yajuzu ina'i ghairihima ghairil dahabi an kaina iyaqutin wa yahrumu terus mutabbabu urfan li Baca. Wa yajuzu dan boleh menggunakan menarik wadah dari emas lalu keduanya air maksudnya selain dari emas dan perak minal awan dari wadah an-nafisah. Apa nafisah? Yang mulia, yang berharga. Yakut. Terus dan haram menggunakan wadah yang ditambal dengan perak yang besar. Lanjut. Soft akhir. Siapa? Ada yang baca? Yang mana? Apian yang lanjut. Waya harum. Silakan. Siapa namanya? Zaid. Zaid bin Suryadi. Saya kira Zaid bin Sabit bukan ya. Lanjut Zaid. Ja'a Zaidun, Aiku Zaidan, Umar bin Zaidin. Namanya itu terkenal ya. Dalam ilmu nahwu Zaid itu terkenal. Akan jadi pelaku dan akan jadi korban gitu ya. Doroba Zaidun. Silakan Zaidun. Apa itu? Baik kanat lihajatin atau kemana itu?
Au sogiratin, sogiratan, sogiratun. Hah? Atau kemana? Kabira jadi apa? Kabira jadi apa statusnya? Isimnya kan? Karena itu amalnya apa? Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Kalau inna tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Lanjut. Jadi ataunya au saghiratun urfan. Izinatin karahatin. Kurihat bimak. Terus au lihajatin. Wala tukrahu. Artinya atau kecil untuk hajat, penggunaannya sedikit tapi untuk kebutuhan, maka tidak makruh. Terakhir sebelahnya pojok yang tertutupi tiang. Siapa namanya? Labib. Ahmad. Robatun dahabi dahaba. Kenapa dahabi? Kenapa dibaca dahabi? Loh. Terus haruma ya harumu fatah harumu. Sahahahun Nawawi. Perhatikan. Adapun Sahih Nawawi yang telah disahihkan menurut pendapat Imam Nawawi. Sahih itu Sahih Muslim, Bukhari. Jadi maksudnya yang diambil pendapat oleh siapa? Imam Nawawi. As-siwak. Lanjut atau cukup? Hah? Berapa? Terus kali 5. Sudah mandi? Belum? Minggu depan saya mau nunjuk, nanti setelah saya baca kita praktek seperti ini. Jadi tidak sekedar saya baca ya, terjemahkan, jadi belajar juga kalau perlu. Kalian yang laki atau perempuan itu bikin kelompok-kelompok untuk musyawarah. Satu orang suruh baca, nanti disuruh menerangkan ya. Jadi jangan nunggu di depan orang, karena kalau nunggu di depan orang itu biasanya grogi macam-macam. Makanya memulai dari sekarang 5 kelompok kah, 5 atau 6 ya, dimusyawarahkan, kemudian salah satu baca, kemudian diterangkan, yang lain sebagai mustami dan juga bisa bertanya kepada yang baca dan seterusnya. Nah, dengan seperti itu mengasah keberanian dan mengasah keterampilan. Karena kalau sampean misalnya pinter bacanya, pinter mengartikannya, tapi tidak terbiasa menjelaskan, itu nanti susah mau menjelaskan. Kita baca sendiri paham,
belum tentu bisa memahamkan orang lain. Ya, yang bagus itu kita paham dan bisa memahamkan orang. Dan insya Allah biar yang laki-laki ini pada waktunya nanti beliau ini ngisi masjid semua. Ya, jadi kaum atau ustaz, ya, menjadi asatid di tempatnya masing-masing. Dan yang perempuan ini juga sama, bikin kelompok, baca, salah satu disuruh baca, kemudian untuk menjelaskan. Dan saling tanya tidak apa-apa. Nanti ketika ada satu permasalahan tidak ada yang bisa jawab, simpan jawabannya, tanyakan kepada saya. Atau cari referensi di kitab yang lain. Ya, cari referensi di kitab yang lain. Minggu depan bab siwak. Ya, saya minta mungkin tiga orang. Sebelum saya membaca, saya pian dulu yang baca. Baca saja, tidak diartikan. Ya. Tapi mainnya main tunjuk. Kalau pakai absen kan enak. Yang belajar cuma yang akan baca, ya nggak baca nanti akhirnya nggak belajar. Jadi nanti saya tunjuk. Kalau ditunjuk kan nanti belajar semuanya. Tahu? Ya, paham kan? Dan jangan mengira yang sudah baca berarti aman. Minggu depan nggak baca lagi. Oh, jangan kira ya. Bisa jadi setiap minggu nanti baca terus itu. Ya. Dan harus berharap seperti itu. Kalau berani baca kan nanti akhirnya punya keberanian. Kalau bisa, kalau perlu setiap hari baca. Jadi berani membiasakan. Allah doa. Baca surat Al-Asr bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan yang perempuan waktu. Itu apa itu? Betul lah, pusingnya.